بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها, untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Narjullaha an yusahhilana wa an yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. الأمهات والأخوات، في لقائنا الماضي في الأسبوع الماضي كنا تعلمنا عن مباحث في هذا المستوى. Ibu sekalian, di pertemuan yang lalu, yaitu di pekan lalu, kemarin kita membicarakan tentang poin-poin pembahasan, semua poin pembahasan yang akan kita pelajari dan bahas di semester ini. Dan kemarin lam nadkhul fi dars, kemarin kita belum masuk ke pelajaran, ya kan Ibu ya? Baik. Al-yawm insyaallah bidayatud dars. Hari ini insyaallah adalah awal dari pelajaran di semester ini. Agak terlambat mungkin dibanding dengan kelas yang lain, ada sekitar 1 bulan terlambat karena memang itu karena yang saya sampaikan tadi di awal, kita agak lambat belajarnya, tapi semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Baik, al-uwahat wal akhwat, اليوم إن شاء الله سندخل في الدرس الثالث عشر. Hari ini insya Allah kita akan mulai masuk ke bab 13, ad-darsu ats-tsalitsa asyara. Sebagaimana kita bahas kemarin, semester 2 ini dimulai dari ad-darsu ats-tsalitsa asyara, bab 13 atau pelajaran ke-13 sampai nanti pelajaran ke-23. Jadi ada 11 bab. Baik. Ad-darsu ats-tsalitsa asyara kama qulna bil ams. Pelajaran ke-13 ini sebagaimana kita sampaikan kemarin, muqassamun ila qismain, terbagi menjadi 2 bagian. Ada al-qismul awal, yaitu qismu al-hamzah, wal qismu al-thani al-ba. Bagian pertama yaitu yang hamzah dan bagian kedua yang ba. Atau kalau dalam bahasa kita A dan B gitu ya. Jadi kita bagi karena memang agak panjang. Kita bagi menjadi 2 bab 13 ini karena memang agak panjang, poin pembahasannya agak banyak. Baik, fil qismil awal min hadha ad-dars, di bagian pertama dari pelajaran ini sanatakallam wa nata'allam an 5 mabahith. Kita akan membahas dan mempelajari 5 poin pembahasan. Al-mabahath al-awwal, pembahasan pertama, jam'ul mudzakkar salim wa jam'ut taksir. Jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Wa al-mabahath ats-tsani hum kadhamir al-ghaibin, al-munfasil wal muttasil. Hum adalah dhamir ghaibin, baik yang munfasil maupun yang muttasil. Wal mabhath ats-tsalits idhafatul asma ila ismi dzahir wad dhamir, memudhafkan ism, menjadikan suatu ism menjadi mudhaf dan mudhafun ilaihnya bisa ism zahir, bisa dhamir.
ثم المبحث الرابع هؤلاء هؤلاء ثم المبحث الخامس واو الجماعة. Ini dhamir muttasil الجمع المذكر dan kedudukannya sebagai fa'il. Nanti akan kita bahas insyaallah. Al-an nadkhul ila al-mabahath al-awwal. Kita masuk ke poin pembahasan pertama. Al-ummahat wal akhwat. هذا المبحث يتعلق بتقسيم الأسماء باعتبار العدد. Pembahasan ini terkait dengan pembagian ism berdasarkan jumlahnya. Ya kan Ibu ya? Baik. Ism, mungkin ism kita kemarin malah sudah mempelajari di semester 1 misalkan pembagian ism berdasarkan jenisnya. Itu ada mudzakkar dan muannats, ya kan Ibu ya? Nanti juga ada pembagian ism berdasarkan huruf terakhirnya. Di semester 1 kemarin ada ism maksur. Kemudian di semester 2 ini ada ism mamdud. Di awal semester 3 nanti ada ism manqus. Kemudian di akhir semester 2 ini kita akan mempelajari juga pembagian ism berdasarkan apakah bisa ditanwin atau tidak akhirnya. Tapi kalau di sini kita akan membahas terkait dengan pembagian ism berdasarkan jumlahnya. Begitu ya, Bu ya? Wadih mahat, fatahlah lakunna jami'an. Jadi saya kalau misalkan menyebutkan kata ism, Ibu-ibu sudah paham Ibu ya, insyaallah. Kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi menjadi 3. Kata di dalam bahasa Arab itu ada 3 Ibu sekalian. Kata di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3, yaitu ada harf, ada fi'alun, ada ism. Ya kan Ibu ya? Halo? Iya, Ustaz. Kemarin dengan Ustadz Taqi juga disinggung masalah itu kan Ibu ya? Lupa, Ustaz. Taib. Jadi di dalam bahasa Arab itu kata di dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 jenis. Ada harfun, ada fi'alun, dan ada ism. Harfun itu apa? Harfun itu kalau di dalam bahasa kita mungkin lebih cocok kita artikan dengan kata bantu. Kata bantu. Jadi dia tidak bisa difahami maksudnya secara sempurna kecuali bersambung dengan kata yang lain. Itu huruf kalau dalam bahasa Arab termasuk harf. Seperti harful jar yang kita pelajari di semester 1 kemarin. Harful jar. Ya kan Ibu ya? Iya. Harful jar seperti fi, ala, ila, dan min. Fi misalkan. Fi. Kalau tiba-tiba ada orang nggak ngomong apa-apa sebelumnya terus kemudian tiba-tiba ngomong terus bilang fi gitu. Nggak bisa dipahami maksudnya, ya kan Ibu ya? Iya. Jadi harfun itu kalau berdiri sendiri dia tidak bisa difahami secara sempurna maksudnya. Dia bisa difahami secara sempurna maksudnya kalau bersambung dengan kata yang lain. Itu harfun. Itu harfun. Dan mungkin kalau dalam bahasa kita bisa kita bilang kata bantu gitu, Ibu ya. Baik. Berikutnya jenis kata yang kedua ada fi'alun. Fi'alun itu kalau dalam bahasa kita sebut dengan kata kerja. Begitu kan Ibu ya? Ya. Kata kerja. Naam, kita memang belum dikenalkan semester 1 dan semester 2 itu sebenarnya belum membahas fi'alun. Di semester 3 baru nanti kita akan dikenalkan dengan fi'alun. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqamahan. Fi'il gitu ya Ustaz? Katanya sebut fi'il. Naam, biasanya orang Indonesia bilangnya fi'il. Tapi sebenarnya naam, ada fi'alun madin, ada fi'lun mudhari, ada fi'lul amr. Sebenarnya fi'alun, tapi mungkin karena lidah kita itu, orang kita itu sudah terbiasa bilang fi'il gitu. Fi'il. Itu kata kerja. Ada sisi kesamaan dan ada sisi perbedaan antara fi'alun dalam bahasa Arab dan kata kerja dalam bahasa kita. Sebenarnya fi'alun dalam bahasa Arab itu lebih mirip dengan
kata kerja di dalam bahasa Inggris. Jadi kalau fi'lun itu terikat dengan waktu. Dalam bahasa Arab, fi'lun itu terikat dengan waktu. Berbeda dengan kata kerja di dalam bahasa kita. Mau yang telah lampau, mau saat ini atau yang akan datang itu sama saja lafadznya, ya kan Ibu ya? Duduk, Ya. ya duduk. Mau kemarin, mau saat ini, mau besok, ya duduk. Pergi, mau kemarin, mau saat ini, mau besok, ya pergi. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu fi'lun itu terikat dengan waktu. Ada fi'lun madin, kata kerja lampau. Ada fi'lun mudhari', kata kerja yang menunjukkan sekarang dan yang akan datang. Dan ada fi'lul amr, kata perintah. Masing-masing bentuknya berbeda. Masing-masing bentuknya berbeda akan kita pelajari insya Allah di semester berikutnya, di semester 3 dan 4. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik, itu fi'lun. Kemudian kata yang ketiga di dalam bahasa Arab adalah ismun. Dan orang kita biasa mungkin kita mendengar menyebutnya isim gitu ya. Isim. Sebenarnya ismun, ism, bukan isim tapi ism gitu ya. Baik. Ism itu apa? Maksudnya di dalam bahasa Arab. Seringkali kita mendapatkan terjemah baik dari ustadz atau dari buku-buku bahasa Arab yang terjemahan, ism itu diterjemahkan dengan kata benda. Hanya saja saya kurang setuju dengan terjemah ini. Hanya saja saya kurang setuju dengan terjemah ini. Karena cangkupan ism di dalam bahasa Arab itu lebih luas dari kata benda. Kalau di dalam bahasa Arab, ism itu ada yang namanya ism, misal ism isyarah yang sudah kita pelajari sebelumnya dari semester 1. Ism isyarah. Hadza, hadhihi, dzalika, tilka, itu ism isyarah. Dalam bahasa Arab itu termasuk ism isyarah. Kata tunjuk. Tapi kalau kata tunjuk di dalam bahasa kita, itu termasuk kata benda atau bukan? Bukan. Naam. Ada lagi, misalkan ism dhamir yang kita pelajari di akhir-akhir semester 1 kemarin dan di awal semester 2 ini. Ism dhamir itu kata ganti. Itu, naam, huwa, huma, hum, dan seterusnya. Itu ism. Kalau dalam bahasa Arab itu kelompok ism. Tapi kalau dalam bahasa kita, kata ganti itu kata benda bukan? Bukan juga. Ada lagi ism mausul, kata sambung. Alladzi sudah kita pernah pelajari belum di semester 1? Udah, terakhir. Naam. Alladzi, nanti juga ada allati, atau sudah bareng. Alladzi dan allati. Itu kalau dalam bahasa Arab ism mausul istilahnya, ism mausul. Jadi termasuk ism. Kalau dalam bahasa kita itu kata sambung. Kata sambung dalam bahasa kita itu bukan kata benda, ya kan Ibu ya? Bukan kata benda. Kemudian ada lagi ismul adad. Ismul adad itu seperti wahid, isnan, salasa, arba'ah, khamsah, sita, sab'ah, tamaniyah, tis'ah, asyarah ila akhirih. Itu ism adad, kata bilangan. Kalau dalam bahasa Arab termasuk ism. Tapi kalau bilangan di dalam bahasa kita bukan termasuk kata benda, ya atau ya? Ya, betul. Nah, jadi banyak sekali yang bukan termasuk kata benda, tapi dikategorikan ism dalam bahasa Arab. Makanya saya kurang setuju kalau misalkan ism itu hanya diterjemahkan sebagai kata benda begitu saja. Kalau saya lebih cocok itu yang tidak termasuk harf dan tidak termasuk fi'alun, maka masuknya ke ism. Gitu ya Bapak ya? Ya. Assalamualaikum yang tidak termasuk pada harf, kata bantu, dan nggak masuk pada fi'lun, maka masuknya ke ism. Tapi memang kalau misalkan ibu-ibu menemukan ada yang menerjemahkan dengan kata benda, itu jangan kaget. Memang kebanyakan seperti itu. Lumrahnya kalau ada ustadz, kemudian ada buku menerjemahkan ism, kata ism adalah kata benda, ya diikuti saja nggak masalah. Tapi kita harus memahami
Kita harus memahami bahwasanya sebenarnya cangkupan ism itu lebih luas dari kata benda dalam bahasa kita. Gitu ya, Bapak ya? Subhanallah jami'an. Baik. Sedangkan di awal bab 13 ini kita sedikit menyinggung tentang pembagian ism. Ism berdasarkan jumlahnya itu sebenarnya terbagi menjadi 3, Ibu sekalian. Ism berdasarkan jumlahnya sebenarnya terbagi menjadi 3. Dalam bahasa Arab, ism berdasarkan jumlahnya itu terbagi menjadi 3. Ada istilahnya ism mufrad. Ism mufrad. Di semester 1 kemarin, semua ism yang kita pelajari itu semuanya mufrad. Kita belum menemukan bentuk jamak. Ya kan, Ibu? Mufrad. Mufrad itu apa, Ibu sekalian? Tunggal. Naam, kalau dalam bahasa kita mufrad itu tunggal. Mufradun. Gitu ya, Ibu ya? Mufradun. Tunggal. Ada juga istilahnya jam'un. Seperti di sini akan kita pelajari jam'un. Kalau dalam bahasa kita juga istilahnya jam'un, ya kan Ibu kan? Jama'. Tapi di dalam bahasa Arab juga ada istilahnya musanna. Musanna. Musanna itu apa? 2. Nah, musanna itu double atau ganda. Atau yang menunjukkan jumlah 2, gitu ya, Ibu ya? Jadi ada 3 itu. Ada mufrad, ada musanna, dan musanna insya Allah juga akan kita pelajari di semester ini. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Jadi di dalam bahasa Arab, kata jama' itu dimulai dari 3 atau lebih. Jadi mulainya 3 atau lebih, bukan dari 2. Kalau dalam bahasa kita, jama' itu mulainya dari berapa, Ibu sekalian? 2. Dari 2. Itu berarti ada perbedaan, ya kan Ibu ya? Kalau dalam bahasa Arab, jama' itu dimulai dari 3. Karena kalau 2, itu istilahnya musanna. Gitu ya, Bu ya? Wadhih mahat. Ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Jama' itu dimulai dari 3 atau lebih. Subhanallah jami'an. Dan di bab ini, di bagian pertama dari bab ini, kita akan membahas tentang jama' mudzakkar. Kalau mudzakkar, kita membicarakan istilah mudzakkar, insya Allah sudah tidak asing Ibu ya. Di semester 1 kemarin kita sudah membahas istilahnya ism itu ada yang mudzakkar dan ada yang muannas, ya kan Ibu ya? Ada yang mudzakkar dan ada yang muannas. Mudzakkar itu apa? Mudzakkar itu maskulin gitu. Sedangkan muannas itu feminim, gitu ya, Bu ya? Ya kan, Ibu ya? Ya, cepat. Astaghfirullahaladzim jami'an. Atau mungkin mudahnya nggak apa-apa lah kalau kita bilang misalnya mudzakkar itu laki-laki, kemudian muannas itu perempuan, nggak masalah. Meskipun ya di sana ada muannas yang memang sebenarnya bukan perempuan gitu ya. Muannas itu na'am, ada muannas haqiqi yang bisa melahirkan atau bertelur, tapi ada muannas majazi yang nggak bisa melahirkan, nggak bisa bertelur, tapi dianggap muannas, ya kan Ibu ya? Seperti yang diakhiri tak marbutah, kemudian yang anggota tubuh yang berpasangan, kemudian muannas yang berdasarkan sama'i, ya kan Ibu ya? Ya. Na'am. Jadi tidak hanya berlaku untuk makhluk hidup seperti manusia atau hewan, tapi juga berlaku untuk benda mati. Baik. Assalamualaikum jami'an. Jam'ul mudzakkar. Kita di sini membicarakan tentang jam'ul mudzakkar, jama' mudzakkar. Yang muannas nanti, gitu Ibu ya. Ini yang mudzakkar dulu. Sebenarnya pembagiannya akan sama nanti, tapi ada sedikit perbedaan. Baik, jam'ul mudzakkar Ibu sekalian. Jam'ul mudzakkar itu terbagi menjadi 2. Jam'ul mudzakkar itu terbagi menjadi 2. Seperti di layar Ibu sekalian bisa melihat di sana ada jam'ul mudzakkari salimi dan ada jam'ut taksir. Jam'ul mudzakkari salim. Salim itu maksudnya bagaimana? Ini jama' mudzakkar salim. Salim itu apa maksudnya? Salim itu dari kata salima. Salima artinya selamat. Gitu ya, Pak? Salim.
Tapi maksudnya di sini apa? Maksudnya jam'ul mudzakkar salim itu apa? Kalau kok dikatakan selamat ini maksudnya apa? Jam'ul mudzakkar salim adalah bentuk jamak mudzakkar yang struktur katanya selamat dari perubahan. Contoh, ibu sekalian, dengan contoh mungkin bisa lebih jelas. Karena ba'di muslimun. Muslimun. Baik. Laki-laki muslim. Naam. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang hadirah. Allah yahfadhukunna jami'an. Munur Hayati juga anak Munur Hayati juga sedang sakit, Om. Iya, Ustaz, lagi musim sakit. Naam. Anaknya laki-laki atau perempuan, Om? Perempuan, Ustaz. Perempuan. Syafahullahu syifaan ajilan. Kelas berapa, Om? 5 tahun, Ustaz. Masih usia 5 tahun. Paling kecil. Naam, syafahullahu syifaan ajilan. Apalagi kalau masih kecil tuh biasanya masih gampang sakit, Om. Nah, ini juga anak saya ini yang 3 tahun sama yang 7 tahun ini lagi nggak enak badan juga saya. Tapi, nah, memang sedang musim, masih musim. Kita masih di musim pancaroba. Jadi seperti saya singgung di awal tadi, di awal pertemuan, kita juga selain berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan, juga kita berusaha sebisa kita untuk menjaga kondisi kita, karena memang masih dalam masa musim-musim sakit. Nah, semoga Allah melindungi kita semuanya dimanapun kita berada. Seperti Bu Febri juga, malah 3-3-nya tadi Bu Febri anak yang sakit. Baik, kata muslim ibu sekalian, apa makna muslim? Orang beriman ya. Seorang lelaki muslim, itu kan ibu ya? Iya. Seorang lelaki muslim. Hampir sama kayak mukminun. Kalau mukminun itu derajat yang lebih tinggi lagi, seorang yang beriman. Kalau muslim itu seorang yang Islam, itu kan ibu ya? Baik. Muslimun, kata muslimun ini mufrad, mutsanna atau jama' ibu sekalian? Tunggal, mufrad. 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 Kalau kita rubah menjadi jamak. Jadi bagaimana? Karirna ba'di. Muslimuna. Dikasih waw sama nun. Naam. Marratan ukhra, karirna ba'di. Ikuti saya sekarang. Muslimuna. Baik, kalau kita perhatikan kata muslimuna ini adalah bentuk jamak dari muslim, ya atau ya? Ya. Kalau kita perhatikan betul-betul struktur katanya sama sekali tidak ada perubahan. Huruf pertama mim dhammah. Huruf kedua sin sukun. Kemudian huruf ketiga lam kasroh. Kemudian huruf keempat mim dhammah, ya atau ya? Betul. Tayyib. Inilah yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Dikatakan salim, selamat. Kenapa? Maksudnya adalah struktur katanya selamat dari perubahan. Gitu ya, Bu ya? Wadih Mahat. Makanya di sana ada keterangan duna taghyirin fi aslil kalimah. Tanpa perubahan. Duna itu tanpa. Taghyir, perubahan. Tanpa perubahan fi aslil kalimah. Pada asal struktur katanya. Gitu ya, Bu ya? Jadi sama sekali tidak ada perubahan pada struktur katanya. Lalu bedanya apa antara bentuk mufrad dan bentuk jamaknya? Hanya ditambahkan waw dan nun saja. Ya atau ya? Iya. Hanya ada tambahan waw dan nun di akhirnya saja. Nggak ada yang lain-lain. Nggak ada perubahan yang lain. Hanya tambahan waw dan nun di akhirnya saja. Makanya di sana ada keterangan ma'a ziyadatil wawi wan nun, dengan tambahan ziyadah itu tambahan ibu-ibu sekalian, ma'a ziyadatil wawi wan nuni, dengan tambahan waw dan nun di akhirnya, dan nunnya selalu fathah.
Nunnya selalu fathah. Jadi tambahannya waw dan nun, nunnya fathah. Gitu ya, Bu ya? Wadih mahat. Assalamualaikum jami'an. Insyaallah tidak bingung Ibu ya. Jadi yang dimaksud dengan jam'ul mudzakkar salim itu adalah bentuk jamak mudzakkar yang struktur katanya selamat dari perubahan. Tidak ada perubahan sama sekali pada struktur katanya. Hanya ada tambahan waw dan nun di akhirnya. Nunnya fathah. Wadih mahat. Assalamualaikum jami'an. Halo. Ya, Ustaz. Ta'awam. Wadih. Jayid. Kalau misalkan masih ada yang bingung, misalkan di pertengahan seperti ini ada yang bingung, ada yang kurang jelas, silahkan langsung ditanyakan, tidak masalah Ibu sekalian. Mending ditanyakan daripada dipendam. Ya. Jangan suka memendam Ibu sekalian. Meskipun ibu-ibu kadang suka memendam. Taib. Tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Mafis soal? La yujad soal? Ya. Insya Allah mengerti. Bagaimana? طيب لا يوجد سؤال. Nastamir ummahat. Berikutnya kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Di sana ada jam'ut taksir. Jadi tadi kita sampaikan jamak mudzakkar itu ada dua macam, ada dua bentuk. Ada jam'ul mudzakkar salim, itu struktur katanya selamat dari perubahan, tidak ada perubahan sama sekali pada struktur katanya. Tapi ada juga jam'ut taksir. Taksir itu dari kata kasaro. Apa makna kasaro ummahat? Ibu kemarin kalau di semester 1 menghafal mufradat maksur. Apa makna maksur, Ummahat? Sir maksur. Patah itu ya, maksurun patah ya. Patah atau pecah. Maksur itu bisa bermakna patah atau bisa juga bermakna pecah. Begitu kan Ibu ya? Iya. Ada Ummahat? Kasaro, maksur, taksir itu dari kata itu, akar katanya sama. Lalu maksudnya apa? Jam'ut taksir. Kok dikatakan jamak pecah itu gimana? Maksudnya apa? Struktur jamak taksir adalah bentuk jamak yang mengalami perubahan struktur kata. Jamak taksir adalah bentuk jamak yang mengalami perubahan struktur kata. Naudhur ila misal. Karirna ba'di. Talibun. Talibun. Iya. Sepertinya agak ada delay Ibu ya dari suara saya sampai ke ibu-ibu sekalian. Enggak sih, langsung Ustaz, alhamdulillah. Nangis jami'an. Ini ibu-ibu mana suaranya kalau طيب مرة أخرى نكرر مرة أخرى كررنا بعدي طالب. Talibun. Ini bagus. Jadi langsung ikuti bareng-bareng semua. Apa makna talib ummahat? Belajar. Ini mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Berarti kalau kita terjemahkan seorang pelajar, gitu kan Ibu ya? Iya. Seorang pelajar. Ini bentuk mufrad. Kalau kita rubah menjadi bentuk jamak, jadi bagaimana Ibu sekalian? Tullabun. Jayyid. Karirna ba'di. Tullabun. Tullabun. Ini bentuk jamak dari talib. Ya atau ya? Ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan kata tullab yang aslinya bentuk mufradnya talib, ini mengalami perubahan bentuk struktur kata atau tidak? Lamnya. Iya. Lamnya jadi alif. Ada perubahan pada struktur katanya. Baik perubahan harokat maupun perubahan pada mat, pada panjang pendeknya. Ya atau ya? Ya, Pertama, betul. huruf pertamanya, huruf ta. Aslinya huruf ta-nya tandanya fathah. Ya atau ya? Ya. Ketika dirubah menjadi jamak, berubah menjadi dhammah. Dhammah. Kenapa? Dan pendek. Aslinya sebelumnya fathah panjang. Dirubah menjadi jamak, jadi dhammah dan pendek. Ya kan Ibu ya? Ya. Kemudian huruf lamnya bentuk mufradnya Ada tanda aslinya tasdid, kasroh. ya. Ketika dirubah menjadi jamak, jadi fathah Dan bertasdid. bertasydid dan panjang, gitu kan? Betul-betul berubah, ya kan Ibu ya?
Aslinya kasroh pendek, tidak bertasydid. Ketika dirubah menjadi jamak, jadi fathah, bertasydid dan panjang. Jadi ini mengalami perubahan struktur kata. Atau di sana ada keterangan taghayyara aslul kalimah. Mengalami perubahan asli katanya atau struktur katanya. Gitu ya, Bu ya. Wadih umahat. Insyaallah bisa difahami, Bu ya. Perbedaan antara jam'ul mudzakkar salim dan jam'ut taksir. Kalau jam'ul mudzakkar salim itu tidak mengalami perubahan pada struktur katanya. Hanya ada tambahan waw dan nun di akhirnya saja. Ya kan Ibu ya? Bentuk katanya tetap sama. Tapi kalau jam'ut taksir mengalami perubahan pada struktur katanya. Wadih umahat? Alhamdulillah jami'an. Wadih? Oh, enggak ada jawaban? واضح أحسنتم جميعا. طيب هل من سؤال أمهات؟ Ada pertanyaan Ibu sekalian? Tidak. Baik. Mudah kan Ibu ya insyaallah? Secara teori mudah. Cuman nanti untuk jam'ut taksir mungkin kita agak bingung bagaimana perubahannya jam'ut taksir itu. Kalau misalkan ini berubah struktur katanya, perubahannya bagaimana? Mungkin agak ada bingung nanti di sana. Tapi insya Allah jangan khawatir. Jadi nanti setiap kata, misalkan setiap kata mudzakkar, kalau bentuk jamaknya adalah jamak mudzakkar salim, ya yang kita pakai jamak mudzakkar salim. Tapi kalau misalkan bentuk jamaknya adalah jamak taksir, ya yang kita pakai jamak taksir. Jadi ada kata yang bentuk jamaknya memang jamak mudzakkar salim, ada kata ism mudzakkar yang bentuk jamaknya memang jamak taksir. Jadi ada pengelompokannya seperti itu, gitu Ibu ya, nggak bisa ditukar-tukar. Meskipun kadang ada juga satu kata itu mempunyai dua bentuk jamak, salim dan taksir, tapi jarang yang seperti itu. Nanti bagaimana? Lalu kalau misalkan jamak mudzakkar salim itu kan masih mudah. Cara merubahnya tinggal ditambah waw dan nun. Tapi kalau jam'ut taksir ini patokannya apa? Nanti bentuknya berbeda-beda. Nanti akan kita bahas, nanti akan ada contohnya pada latihan dan insya Allah akan kita minta untuk menghafal latihan tersebut sebagai patokan nanti, sebagai patokan untuk mengkiaskan. Nanti kalau ketemu bentuk kata yang hampir mirip, hampir sama, maka biasanya bentuk jamaknya juga hampir sama. Gitu ya, Bu ya? Nastamir umahat. In kana la yujad soal, kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha wa ila mabahatin ba'dah. Kita lanjutkan ke pembahasan ke halaman berikutnya dan ke pembahasan berikutnya. Al-mabahath ba'dah ha'ul ghaibin. Pembahasan berikutnya adalah ha'u al-ghaibin. Ini masih pembahasan tentang dhamir, Ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, masih ingat di akhir semester 1 kemarin, sebelum kita masuk ke bab 10, kita sempat membahas tentang dhamir secara umum dari awal sampai akhir. Kita bahas semuanya tentang dhamir. Masih ingat Ibu-ibu sekalian? Ya. Alhamdulillah jami'an. Kalau kita ingat kemarin, dhamir itu ada pembagian-pembagiannya, ya atau ya? Iya, betul. Naam. Ada pembagian dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan. Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan ada berapa bagian Ibu sekalian? Pembagiannya jadi berapa? Ada Ada Lupa Ustaz. Ayo. Dhamir berdasarkan makna yang ditunjukkan dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 5. Hasil sama 2, 3, 4, 5. Yang anta gitu ya? Berdasarkan makna yang ditunjukkan itu dibagi menjadi 3 Ibu sekalian. Ada dhamirul ghaib, ada dhamir mukhatab, dan ada dhamir mutakallim. Persis pembagiannya dengan di bahasa kita. Di bahasa kita ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Ya atau ya?
Ya. Hanya istilahnya saja berbeda. Ada dhamirul ghaib. Dhamirul ghaib itu kata ganti orang keberapa? Jika. Ketiga. Ada dhamirul mukhatab. Mukhatab itu orang keberapa? Kedua. Kedua. Ada dhamirul mutakallim. Kita ganti orang pertama. Yang ghaib. Ghaib. Kenapa kok disebut ghaib? Ghaib itu bisa secara hakikat memang ghaib yang nggak bisa dilihat. Ya kan Ibu ya? Seperti jin, malaikat itu ghaib. Tapi juga ada ghaib secara majaz. Dan dhamir ini ghaib secara majaz. Ghaib maksudnya sebenarnya orangnya bisa dilihat, ada orangnya bisa dilihat, tapi orangnya nggak ada di tempat. Jadi nggak bisa dilihat itu karena nggak ada di tempat. Jadi makanya dibilang ghaib. Gitu ya Ibu ya? Wadih mahat. Kata ganti orang ketiga itu kan orang yang dibicarakan, ya kan Ibu ya? Iya. Umumnya orang yang dibicarakan itu nggak ada di tempat, ya atau ya? Iya. Masa ngomongin orangnya lagi ada di tempat kan itu? Baik. Sedangkan mukhatab dari kata khataba yukhatibu. Mukhatab itu maksudnya maknanya orang yang diajak bicara. Memang orang kedua, kata ganti orang kedua itu orang yang diajak bicara, ya kan Ibu ya? Iya. Dan yang terakhir dhamir mutakallim. Mutakallim dari kata takallama yatakallamu. Mutakallim adalah orang yang berbicara. Orang pertama, kata ganti orang pertama adalah orang yang bicara, orang yang mengajak bicara, ya kan Ibu ya? Jadi penamaan ghaib, mukhatab dan mutakallim itu sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan maknanya. Jadi orang yang dibicarakan, orang yang diajak bicara, dan orang yang berbicara atau mengajak bicara. Begitu Ibu ya, ada ghaib, ada mutakallim, ada ghaib, ada mukhatab dan ada mutakallim. Masing-masing dari dhamir ghaib, mukhatab dan mutakallim ini ada yang mufrad, ada yang musanna dan ada yang jamak, ya atau ya? Iya. Kalau contohnya kemarin ada huwa, huma, hum, ya atau ya? Iya. Kalau huwa itu mufrad, huma itu musanna, ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian hum itu jamak. Gitu Ibu ya. Demikian juga dengan yang ghaibat ada hiya mufrad, huma musanna, hunna jamak. Yang mukhatab ada anta, antuma, antum. Anta mufrad, antuma musanna, antum jamak. Ya atau ya? Iya. Demikian juga yang muannas anti, antuma, antuna. Anti itu mufrad. Kemudian antuma itu musanna. Kemudian antunna itu jamak. Sedangkan yang mutakallim hanya ada dua bentuk, ana dan nahnu. Ana itu bentuk mufrad. Sedangkan kalau nahnu itu dimulai dari untuk musanna dan untuk jamak. Gitu ya, Bu ya? Jadi kalau dua orang ngomong itu tetap pakainya nahnu. Gitu ya, Bu ya? Allahumma jami'an. Baik. Di sini istilahnya ha'u al-ghaibin. Ha'u al-ghaibin. Ha'ul ghaibin. Kata ghaibin ini sebenarnya jamak mudzakkar salim, Ibu sekalian. Kata ghaibin ini sebenarnya bentuk jamak mudzakkar salim. Tadi saya tidak menyinggung sebenarnya wawunya itu bisa berubah. Baik, tadi jamak mudzakkar salim itu adalah bentuk jamak yang struktur katanya tidak berubah, ya kan Ibu ya? Ini kata ghaibin, ini dari kata ghaib sebenarnya. Ghaib. Jadi pengelompokan dhamir tadi. Dhamir ghaib. Gitu Ibu ya? Ghaib, kalau ghaib itu satu orang. Kalau ghaibani dua orang. Gitu kan Ibu ya? Kalau ghaibuna itu jamak mudzakkar salim, ya atau ya? Ghaibuna itu berarti jamak mudzakkar, ya atau ya? Iya. Hanya saja di sini wawunya itu berubah menjadi ya. Iya. Karena majrur. Karena kalau waw itu sebagai tanda rofa, pengganti dari dhammah. Kalau marfu
kita bilangnya muslimuna. Tapi kalau mansub atau majrur kita belum mempelajari mansub. Kalau majrur jadinya muslimina. Makanya terkadang kita mendengar muslimuna atau muslimina, ya kan Ibu ya? Iya. Minuna atau mu'minina. Mu'minuna itu kalau marfu'. Muslimuna kalau marfu'. Kalau muslimina, mu'minina itu biasanya mansub atau majrur. Gitu ya, Ibu ya? Ini aslinya al-ghaibuna. Al-ghaibuna. Tapi berubah wawunya menjadi ya. Kenapa? Karena majrur. Ibu-ibu masih ingat, ibu-ibu sekalian, di semester 1 kemarin kita membahas tentang rangkaian idhofah, mudhaf dan mudhafun ilaih. Ya atau ya? Masih ingat ibu-ibu sekalian? Ini rangkaiannya judul ini, Ha'ul Ghaibin, judul ini adalah rangkaiannya idhofah. Ha'u itu mudhaf, al-ghaibina mudhafun ilaih. Dan kita tahu semuanya namanya mudhafun ilaih itu keadaannya bagaimana? Marfu atau mansub? Majrur. Majrur, ya kan Ibu ya? Majrur. Dan kalau jamak mudzakkar salim, kalau majrur itu tandanya bukan kasroh, tapi tandanya iya. Kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya iya. Makanya kita di sini tidak bilang haul ghaibun, tapi haul ghaibina. Begitu ya, Bu ya? Wadah Mahat? Ya, mungkin agak bingung-bingung dikit nggak apa-apa lah. Wajar, namanya orang belajar di tahapan-tahapan awal agak bingung nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya? Astaghfirullahaladzim jami'an. Baik, haul ghaibin itu berarti yang mana? Haul ghaibin itu berarti yang mana? Kalau huwa itu satu, mufrad. Kalau huma itu musanna. Sedangkan ini adalah jamak. Haul ghaibin berarti adalah hum. Ya kan Ibu ya? Ya. Berarti yang hum. Baik. Dhamir hum sekarang. Dhamir hum itu ada yang munfasil, ada yang muttasil. Ini ke pembahasan dhamir berikutnya, yaitu pembagian dhamir berdasarkan penulisannya. Di sebelum di bab 10 kemarin kita juga membahas pembagian dhamir berdasarkan penulisannya. Ada yang dhamir bariz, yaitu dhamir yang nampak, yang ditulis dan dilafazkan. Ada dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak. Sebenarnya ada, tapi tidak ditulis dan tidak dilafazkan, tapi terkandung pada suatu kata. Jadi ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Dan dhamir baris, dhamir yang nampak, yang ditulis dan dilafazkan, itu terbagi menjadi dua. Ada dhamir munfasil, yaitu dhamir yang tidak bisa disambung secara penulisan dengan kata sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Halo? Iya, Ustaz. Ada dhamir muttasil. Ada dhamir muttasil, yaitu dhamir yang secara penulisan bisa disambung dengan kata sebelumnya. Ya atau ya? Ini sambil murajaah nggak apa-apa Ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Nanti mungkin sambil ibu-ibu sekalian kemarin masih ada kan ya PDF yang pembahasan dhamir kemarin? Iya. Mungkin nanti bisa sambil dimurajaah, dibuka-buka. Baik. Jadi haul ghaibin sendiri itu ada yang munfasil, ada yang muttasil. Yang huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, sampai ana nahnu itu semuanya adalah dhamir munfasil. Tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya secara penulisan. Ya kan Ibu ya? Ya. Tapi kalau kita ingin mengatakan dan ingin merangkai dengan rangkaian idhofah, kitab mereka, maka kita bagaimana mengatakannya Ibu sekalian? Mungkin kemarin di semester 1, itu di akhir-akhir kita membahas kitabnya, kitabu
hu. Kitabu. Kita tidak mengatakan kitabu huwa, tapi kitabuhu. Ya kan Ibu ya? Kitabu. Ya. Masih ingat Ibu sekalian? Astaghfirullahaladzim. Ya Ustaz. Dan di sini kita ingin mengatakan bukan kitabnya, tapi kitab mereka. Maka bagaimana kita mengatakannya dalam bahasa Arab? Kitabuhum. Humnya itu disambung atau dipisah? Disambung. Secara penulisan disambung. Jarna ba'di. Kitabuhum. Kitabuhum. Ma makna kitabuhum? Kitab mereka. Kitab mereka. Umahat sekalian. Ini kalau kita perhatikan rangkaian ini. Kitabuhum. Ini rangkaiannya apa Ibu sekalian? Rangkaiannya apa? Kitabu itu kedudukannya sebagai apa? Hum kedudukannya sebagai apa? Mudhof. Ahsantunna. Ini adalah rangkaian idhofah. Kata kitabu itu sebagai mudhof, ya atau ya? Iya. Makanya dia tidak ada al di awalnya dan tidak tanwin. Kitabu. Gitu kan Ibu ya? Syaratnya mudhof kan seperti itu, tidak boleh diawali al dan tidak boleh tanwin. Kitabu ini mudhof. Berarti hum ini kedudukannya sebagai apa? Mudhof. Sebagai mudhofun ilaih dalam keadaan jar. Ya atau ya? Iya. Assalamualaikum jami'an. Kenapa kita di sini kalau kita rangkai dengan rangkaian idhofah, kita harus menggunakan dhamir muttasilnya, kita harus sambung. Kenapa kita tidak boleh memisahnya? Seperti kemarin di akhir semester lalu kita mengatakannya kitabuhu. Kenapa nggak boleh kitabuhuwa? Kenapa Ibu sekalian? Masih ingat? Karena masih sendiri. Karena dhamir munfasil, dhamir yang secara penulisan tidak bisa disambung dengan kata sebelumnya, dhamir munfasil itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, ya. Dia kata tersebut hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, misalnya sebagai mubtada atau sebagai khobar. Sedangkan ini kita menggunakan dhamir di sini sebagai mudhafun ilaih, ya atau ya? Kitabuhum, humnya sebagai mudhafun ilaih, ya atau ya? Loh. Humnya sebagai mudhafun ilaih, iya kan Ibu ya? Iya. Mudhafun ilaih itu dalam keadaan rafa atau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Mudhafun ilaih itu marfu' atau majrur? Harusnya majrur. Mudhafun ilaih itu majrur. Berarti dhamir ini kitabuhum, humnya ini dalam keadaan jar, ya atau ya Ibu sekalian? Iya. Kita menggunakan dhamir ini dalam keadaan jar. Dhamir yang bisa digunakan dalam keadaan jar adalah dhamir muttasil Ibu sekalian. Dhamir yang bisa digunakan dalam keadaan jar adalah dhamir muttasil, bukan dhamir munfasil. Kalau dhamir munfasil itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Biasanya kedudukannya sebagai mubtada atau sebagai khobar. Tapi kalau kita ingin menggunakan dhamir ini dalam keadaan jar, maka kita harus merubahnya menjadi dhamir muttasil. Seperti kemarin, kita tidak mengatakan kitabu huwa, karena huwa itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Sebagai mubtada misalkan, huwa mudarrisun. Insyaallah Nur Hayati. Karena huwa itu dhamir munfasil, hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Kalau kita ingin menggunakan sebagai mudhaf ilaih, mudhafun ilaih itu dalam keadaan jar, maka kita harus menggunakan bentuk muttasilnya. Kita katakan kitabuhu kemarin. Ya kan Ibu ya? Iya. Di sini juga demikian. Kita kalau ingin mengatakan kitabuhum, humnya ini adalah hum yang dhamir muttasil, yang bersambung, bukan yang berdiri sendiri. Gitu ya, Ibu ya? Wadih umahat, astagfirullahaladzim. Masih bingung tidak, Ibu sekalian?
Sekarang masih bingung, Ustaz. Sekarang masih bingung. Mudah-mudahan setelah ini tidak bingung. Amin. Yang buat bingung yang mana, Om? Cuma istilah. Kan mudhof ilaih itu biasanya kan apa Majrur. namanya? Iya, majrur ya, Ustaz. Ini kenapa jadi karena ini ya, karena humnya itu ya, Ustaz ya. Baik, gini Ibu sekalian, mungkin setelah ini juga akan kita pelajari di pembahasan berikutnya. Jadi mudhofun ilaih itu bisa berupa ism dhahir. Ism dhahir itu bukan dhamir. Misalnya kitabu Muhammadin. Ya kan Ibu ya? Iya, betul. Iya, Kitabu Muhammadin. Tapi bisa juga mudhofun ilaih itu berupa dhamir. Kita katakan kalau misalkan kata Muhammadin kita rubah menjadi dhamir jadi kitabuhu. Kan gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Itu sama-sama mudhofun ilaih, itu sama-sama dalam keadaan jar. Kitabu Muhammadin, kata Muhammadin majrur, tanda jarnya adalah kasroh. Sedangkan kitabuhu itu dhamirnya hu, haul ghaib itu juga dalam keadaan jar. Gitu Ibu ya. Tapi kenapa kok harokatnya dhamma? Sedangkan di sini hum ini harokat terakhirnya, tanda terakhirnya adalah sukun. Begini Ibu sekalian, semua dhamir, baik dhamir muttasil maupun dhamir munfasil, semua dhamir itu mabni, bukan mu'rab. Mabni itu apa lagi? Ini Ustaz ini bikin banyak istilah. Itu sih. Baik, mabni itu adalah kata yang tidak bisa berubah harokat terakhirnya meskipun ada faktor i'rab sebelumnya. Jadi dhamir, misalkan dhamir huwa huma hum, hiya huma hunna dan seterusnya. Itu nggak bisa berubah harokat terakhirnya Ibu sekalian. Maka namanya huwa sampai kapanpun dari awal dulu ada bahasa Arab sampai hari kiamat insya Allah huwa ya tetap huwa. Nggak ada hu atau hui. Jadi harokat terakhirnya tidak bisa berubah. Tapi keadaannya, kita bisa mengatakan keadaannya dia dalam keadaan rofa. Meskipun bentuknya tidak berubah, kita bisa mengatakan dia dalam keadaan rofa. Hum di sini kitabuhum ini meskipun bentuknya tetap seperti itu, tapi kita bisa mengatakan dia dalam keadaan jar. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Jadi bentuknya tidak berubah. Ya, tadi yang dibingungkan apa? Halo? Yang membuat bingung tadi apa awalnya? Halo? Halo? Halo Ustaz, lagi mikir dulu. Lagi mikir. Ya sallallahu alaihi wasallam. Ya apa-apa. Pelan-pelan. Istilah barunya banyak banget Ustaz, jadi saya masih mencerna. Ya sallallahu alaihi wasallam. Rofa itu maksudnya apa Ustaz? Di semester 1 kemarin nggak dijelaskan sama Ustaz Taki. Ada rofa, ada jar, ada. Sayangnya aja yang tidak ingat. Baik, begini Ibu sekalian. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada keadaan i'rab. Misalnya suatu kata, misalkan kata kitabun. Kitabun itu marfu' atau dalam keadaan rafa. Itu keadaan rafa atau marfu' itu adalah keadaan asal. Jika tidak ada faktor i'rab yang mempengaruhi sebelumnya, maka suatu kata itu marfu'. Misalkan hadza kitabun, tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya. Hadza kitabun, marfu', tanda rafa'nya dhammah. Kemudian ada juga kondisi jar atau ismnya kita bilang majrur. Misalnya al-qalamu 'alal kitabi. Kata 'alal kitabi. Al-kitabi itu majrur. Tanda jarnya kasroh, ya kan Om ya? Ya. Kenapa kok majrur? Karena ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya.
yaitu ada huruf jar sebelumnya, ya kan Ibu ya? Iya. Faktor yang menjadikan majrur itu hanya ada dua. Huruf jar atau karena rangkaian idhofah. Hanya dua saja yang bisa menjadikan suatu isim majrur itu hanya dua saja. Huruf jar atau isim tersebut sebagai mudhofun ilaih. Gitu ya, Bu ya? Wadih mahat? Iya. Jayid. Mungkin sampai di situ dulu saja. Jangan kita tambah yang mansub, nanti tambah bingung lagi. Yang mansub insya Allah akan kita pelajari di awal semester 3 insya Allah. Nanti akan kita bahas. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu ya. Jadi kalau kita katakan suatu ism itu marfu', ya na'am, ismnya itu marfu', keadaannya rafa'. Rafa' itu keadaan. Ar-raf'u. Kalau ismnya kita bilang marfu'. Sedangkan majrur, na'am, ismnya kita bilang majrur. Misalkan alal kitabi tadi. Kata al-kitabi itu majrur. Kalau kita bilang al-jar, jar itu suatu kondisinya, keadaannya. Kondisinya dalam keadaan jar gitu. Tambah bingung lagi nggak Om? Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi kalau suatu kata itu tidak ada faktor yang mempengaruhi sebelumnya, itu biasanya marfu'. Gitu ya? Atau dalam keadaan rafa'. Tapi kalau ada faktor jar sebelumnya, entah itu karena ada harful jar atau karena sebagai mudhofun ilaih, maka isim tersebut majrur atau dalam keadaan jar. Bingung tidak Bu Yanti? Halo? Ya setelah Ramadan. Kalau Bu Ade bingung tidak Bu Ade? Yang apa Ustaz Rafa tadi? Naam. Enggak juga sih Ustaz. Tapi lagi mikir-mikir juga sih, lagi review. Naam, tidak masalah. Baik. Ibu-ibu sekalian, tidak masalah. Mungkin bingungnya itu karena mungkin ada istilah-istilah yang tidak familiar gitu. Iya. Betul, bagi saya iya. Naam, yasrallahu murana jami'an. Mungkin sebenarnya, nggak masalah ibu-ibu sekalian. Ini mungkin karena kalau masalah istilah itu mungkin karena belum familiar saja. Tapi beberapa istilah kalau di kelas saya kemarin seperti marfu', majrur, itu kalau di kelas Ustaz Taki kemarin biasa nggak dikatakan marfu', suatu isim ini marfu', majrur, itu biasa seperti itu nggak? Kalau majrur sering Ustaz. Mudhaf ilaih majrur sering, tapi marfu mungkin sayanya aja yang lupa. Justru marfu' itu dikenalkan sebelum majrur. Jadi marfu' itu kondisi asal. Majrur itu kalau ada faktor yang mempengaruhi baru bisa majrur. Ya mungkin kalau sayanya aja lupa. Nasrullah murana jami'an. Tapi nggak masalah. Kadang juga beda pengajar kan juga beda kan juga. Nasrullah murana jami'an. Nggak masalah ibu sekalian. Tapi kalau misalkan saya terkadang itu memang berusaha kadang itu memfamiliarkan istilah. Jadi kalau di awal-awal agak bingung dengan istilah nggak masalah. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, mungkin insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan, nanti bisa tambah paham gitu ya. Karena sering mendengar, sering kita bahas, ini semoga tambah familiar. Karena kalau tidak kita gunakan istilah-istilahnya, itu justru malah susah nanti ke depannya. Jadi sejak awal saya berusaha mengenalkan istilah. Dan kita biasanya itu tidak menerjemahkan istilah. Seperti kata mudhaf dan mudhafun ilaih. Saya ketika menjelaskan mudhaf dan mudhafun ilaih, saya tidak mengatakan mudhaf itu yang disandarkan dan mudhafun ilaih itu yang disandari. Tidak pernah saya seumur-umur itu menjelaskan mudhaf dan mudhafun ilaih itu seperti itu. Tapi kita memahami rangkaian
idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih, dan biasanya rangkaian idhofah itu menunjukkan kepemilikan. Kata pertama disebut mudhof, kata kedua disebut mudhofun ilaih. Dan mudhofun ilaih itu selalu majrur. Saya selalu jaranglah menerjemahkan istilah-istilah itu, jarang sekali. Gitu Ibu ya. Karena memang kita belajar bahasa Arab, bukan belajar terjemah kan Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Nggak apa-apa ya. Jadi nggak apa-apa, bertahap Ibu. Misalnya namanya belajar itu pasti mengalami tahapan-tahapan dan tidak bisa instan langsung paham semuanya. Itu seorang yang sakti. Bahkan orang sakti pun bisa kadang nggak bisa belajar itu langsung paham semuanya kan gitu. Nggak bisa belajar. Saya aja Ustadz. Coba tanya Bu Ida, mungkin Bu Ida ngerti kalau saya enggak. Gimana Bu Ida? Baik, nggak masalah. Jadi nggak masalah Ibu sekalian, nggak masalah. Jadi jangan berkecil hati, jangan khawatir dan jangan berkecil hati. Jadi belajar itu nggak bisa instan memang, nggak kayak mie instan. Ya kan Ibu ya? Iya. Orang mie instan aja masih harus diolah dulu kan gitu. Ya Ustadz. Harus dengan proses. Saya juga pernah menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian, saya sendiri dan teman-teman, ibu-ibu kalau tanya ke pengajar-pengajar yang lain, itu ketika dulu belajar, ketika di pondok, ketika di pesantren, itu hampir sama semuanya, hampir sama, yang dialami itu hampir sama. Pelajaran-pelajaran kelas 1 itu tidak semuanya 100% dipahami di kelas 1. Tapi yang penting yang penting hafal saja. Sudah dihafal aja. Paham nggak paham dihafal aja. Jadi ketika ujian itu bisa lulus itu karena hafalan. Tapi pemahamannya itu belum 100%. Ketika naik kelas 2, itu terkadang itu baru paham. Oh, kemarin kelas 1 itu maksudnya seperti ini. Pelajaran kelas 2 juga gitu juga. Nggak 100% paham. Yang penting kita hafal aja. Baru paham itu di kelas 3. Kemarin kelas 2 itu gini maksudnya. Itu sampai di kelas 6, kita dulu itu SMP dan SMA itu bersambung dari kelas 1 sampai kelas 6. Sampai di kelas 6 dan ujian akhir kelas 6 itu semua ujian akhirnya itu semua materi dari kelas 1 sampai kelas 6 diujikan. Di situ itu kita baru paham. Kita baru nyambung semuanya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu maksudnya itu seperti ini, urutannya dan gabungannya itu puzzle-puzzle-nya itu maksudnya seperti ini. Jadi belajar itu bertahap, jangan khawatir. Kalau sekarang belum terlalu paham, belum 100% paham, itu semoga di waktu-waktu berikutnya Allah membukakan pintu pemahaman. Makanya kalau di pesantren-pesantren tradisional, yang dengan sistem belajar lama bukan klasikal, itu biasanya ustadz itu biasanya ngajar itu nyuruh ngafal aja. Udah yang penting dihafal aja. Santri itu disuruh ngafal aja. Hafal aja. Di awal-awal itu suruh ngafal aja. Paham nggak paham ya udah dihafal aja. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, insya Allah semoga Allah memberikan semoga Allah membukakan pintu pemahaman. Gitu kan Ibu ya? Iya. Jadi jangan, kalau misalkan di awal-awal kita masih belum terlalu paham 100%, itu jangan khawatir, jangan berkecil hati. Gitu ya Bu ya. Intinya belajar itu harus sabar dan istiqomah. Sabar dan istiqomah. Istiqomah itu penting. Karena kalau misalkan kita tidak istiqomah, kalau ibarat kita menaiki anak tangga, kita awal belajar itu menaiki tangga pertama, kemudian tangga kedua. Kalau kita ingin sampai di lantai kedua, kita harus istiqomah, naik terus kan gitu ya. Kalau misalkan kita tidak istiqomah, misalkan sampai di tangga kedua kemudian berhenti, kemudian nanti pengen naik lagi, harus mulai dari tangga pertama lagi. Begitu aja terus, tangga 1, tangga 2, tangga 1, tangga 2, tangga 2. Sedangkan yang lain teman-teman kita kalau yang istiqomah itu sudah sampai di ujung, sampai di lantai 2. Sedangkan kita kalau nggak istiqomah, ya udah di tangga 1, tangga 2, tangga 1, tangga 2 gitu ya. Nggak meningkat. Kan gitu ya Bu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Amin. Baik, Ibu-ibu sekalian, saya minta maaf Ibu-ibu sekalian, di tempat saya sudah adzan
Jadi mungkin kita cukupkan dulu pembahasan kita. Sampai di sini insya Allah kita akan ulang lagi nanti untuk pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Gitu ya Bapak ya? Ya Ya. Ustaz. Baik. Hal min soal umat qabla an nakhtim? Ada pertanyaan sebelum kita tutup Ibu sekalian? La yujad? Baik. In kana la yujad, kalau tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Jazakumullah khairan.